Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 188. Seharusnya gue gak berharap pada Yulia lagi walaupun akhirnya gue tahu bakalan kayak gimana. Dia menghela nafas begitu berat, sampai akhirnya pandangannya jatuh menatap sosok perempuan yang turun dari anak tangga masjid. Perempuan yang memakai baju panjang dan celana jeans dengan kerudung pasmina, yang hanya melilit rambutnya saja. Terlihat perempuan itu menepuk seorang perempuan bercadar yang tengah mengikat tali sepatunya di tengah-tengah anak tangga. Setelah itu mereka pergi dari Masjid Istiqlal. Mereka mengingatkan gue pada Yulia dan kakaknya. Hah, lo harus move on Bara. Yulia udah bahagia bersama suaminya dan anak-anaknya. Sekarang giliran lo yang cari kebahagiaan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara menatap sosok perempuan bercadar yang tadi dia lihat, dan kini tiba-tiba saja sudah ada di sampingnya. Afwan, saya menemukan kalung ini dari atas tangga. Apa ini? Punya kamu? Menatap kalung liontin, Bara seketika merogoh sakunya. Iya, itu punya gue. Ambil aja. Karena gue udah gak butuh kalung itu lagi. Bara membelinya untuk Yulia, tapi dia tidak bisa memberikannya sebab Ikram telah kembali. Bara berdiri dari tempat duduknya lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Tunggu, tapi ini punya kamu, aku tidak mau menyimpan barang milik orang lain. Teriak perempuan bercadar itu saat Bara malah pergi. Ambil aja, toh ujung-ujungnya gue akan buang. BTW gue beli gelang itu 20 juta, kalau lo gak suka ya buang aja. Mata perempuan itu membulat seketika. Kalung ini begitu mahal, mimpi apa aku ada. Orang baik yang memberikannya padaku. Kerak. Tok tok tok. Sayang, mandinya udah kan? Jangan terlalu lama, gak baik loh lama-lama di sana. Tidak ada jawaban membuat Ikram kembali mengetuk pintunya. Dan beberapa menit kemudian Yulia membuka pintu kamar mandi, lengkap dengan bathrobe atau kimono yang membungkus seluruh tubuhnya yang basah abis mandi. Kenapa sih? Mas kan udah mandi, mau ngapain ketuk pintu kamar mandi coba? Kamu lama banget di kamar mandinya sayang. 30 menit loh. Lama-lama di tempat itu. Hukumnya makruh. Apalagi kan kamar mandi sarangnya setan. Yulia menyengir lalu merentangkan kedua tangannya, meminta suaminya untuk menggendongnya. Maaf Mas Ubi, aku lagi merendam tadi terus ketiduran. Ikram hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia salah fokus pada rambut panjang istrinya yang basah. Ini, kamu udah mandi wajib? Iya, haidku udah berhenti dan aku buru-buru mandi wajib takut ketinggalan salat berjamaah maghrib bareng Mas Ubi. Bibir Ikram seketika tersenyum cerah. Dia menggendong istrinya dari depan lalu membawanya ke meja rias, dia mendudukinya di kursi. Mas kenapa senyum-senyum gitu? Menatap suaminya dengan polos. Gak ada sayang, Mas hari ini bahagia. 20 menit lagi azan maghrib, akhirnya Mas bisa salat berjamaah bareng kamu lagi. Yakin cuman mau salat berjamaah lagi nih? Ikram tertawa kecil lalu mulai menyisir rambut panjang istrinya dari belakang. Menatap wajah cantik istrinya lewat pantulan cermin. Rambutku masih basah, bantu aku keringin pakai hair dryer Mas. Iya sayang. Hair dryer Ikram pegang, dia langsung mengeringkan rambut istrinya itu dengan alat tersebut. Anak-anak masih tidur loh di jam segini. Biasanya kan maghrib mereka pada bangun. Biarin aja Mas, mereka kan suka ganggu kamu salat. Tapi pasti tengah malam mereka kebangun lagi kalau sekarang mereka tidur sayang. Lah gak apa-apa dong Mas, namanya juga anak-anak. Tapi kan kita mau ngelakuin ibadah tengah malam tanpa gangguan sayang. Yulia tergelak lalu tertawa.
Padahal aku baru aja selesai masa haidku loh mas, masa mau minta ibadah malam ini. Bagus dong sayang, salat tahajud kan kalau berjamaah pahalanya semakin berlimpah. Salat tahajud. Ikram mengangguk sambil tersenyum menggoda. Kamu mikirinya kemana hayo? Blus. Pipi Yulia memerah seketika. Bisa-bisanya suaminya ini menggodanya. Sayang, rambut kamu benar-benar indah. Mas gak pernah bosan melihatnya, aromanya pun selalu wangi villa. Begitu menyegarkan dan menenangkan. Yulia terkekeh geli, suaminya bukan mencium rambutnya malahan memberikan kecupan di lehernya. Mas geli ish. Ikram melepaskan istrinya lalu dia berjalan ke lemari. Malam ini kamu harus pakai baju ini sayang. Pasti bakalan cantik di tubuh kamu. Iya terserah mas aja deh, aku manut. Kita harus wudhu, azan sudah berkumandang. Mas. Ikram mengangguk, bukannya pergi sendirian ke kamar mandi dia malah menggendong istrinya juga ke sana. Padahal aku bisa jalan sendiri mas. Gak apa-apa mas, suka direpotin sama kamu. Besok juga pasti kamu gak bisa jalan. Hah, maksudnya? Gak ada sayang, cepat wudhu. Siapin jubah putih mas sama yang lainnya juga selesai. Wudhu. Yulia memilih menghilangkan pemikiran anehnya itu yang mulai kemana-mana. Kemudian dia mulai mengambil wudhu lalu keluar dari kamar mandi. Meninggalkan suaminya yang masih wudhu. Yulia mulai menyiapkan jubah putih dan juga peci di atas kasur. Juga membawa mushaf berwarna kuning kemasan miliknya dan milik suaminya, tak lupa tasbih dan juga sajadahnya yang sudah dia bentangkan ke arah kiblat. Pakaiannya udah aku taruh di atas kasur mas. Iya sayang, syukron. Afwan mas. Setelah berganti pakaian, Ikram melihat kedua anaknya yang masih terlelap, dia mengecup bibir mereka satu persatu. Anak-anak tidurnya lelap banget sayang. Mas jadi gak tega buat bangunin mereka. Lah kenapa harus dibangunin? Awas aja kalau kamu berani bangunin mereka. Buat tidurin mereka tuh susah tahu, apalagi Hussein. Agar terbiasa bangun maghrib sejak kecil, sayang. Mas ingin mereka berdua terjaga di setiap waktu salat wajib. Mereka kan masih kecil mas, tidurnya gak menentu. Kadang Hasan sama Hussein suka bangun di waktu subuh atau maghrib. Tergantung capeknya mereka. Tadi sore kan mereka banyak main sama Omar dan Unaya, pasti capek. Udah biarin aja, masih kecil juga. Bagus malahan gak ganggu kita salat. Ikram mengangguk lalu mulai berdiri di atas sajadahnya, menghadap ke kiblat. Dia terdiam beberapa detik, sampai akhirnya mulai menjadi imam salat untuk istrinya. Allahu Akbar. Ikram mulai membaca Al-Fatihah dengan suara indahnya, setelah itu dilanjutkan surat pendek yang membuat hati Yulia semakin begitu damai saat surat Al-Falaq dibacakan. Kenapa surat Al-Fatihah wajib diucapkan ketika salat? Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka salatnya kurang, tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan pada Abu Hurairah bahwa kami salat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi salat. Maksudnya, Al-Fatihah menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku 2 bagian dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hamba mengucapkan, Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba tersebut mengucapkan, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah menyanjungku." Ketika hamba tersebut mengucapkan, "Maliki Yaumiddin," yang menguasai hari pembalasani, Allah berfirman, "Hamba-Ku telah mengagungkanku." Beliau berkata sesekali, "Hamba-Ku telah memberi kuasa penuh padaku." Jika ia mengucapkan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah berfirman, "Ini antaraku dan hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang ia minta." Jika ia mengucapkan, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa Ladolin," tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Allah berfirman, "Ini untuk hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang ia minta." Hari Muslim dalam kitab Salah 395. Allah SWT menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beriman dan menyembah kepadanya. Dia tidak menelantarkan ciptaannya tanpa panduan apapun, melainkan diutus Nabi dan Rasul serta kitabnya sebagai panduan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ikram membalikan setengah kepalanya ke arah kanan dan juga ke kiri, diikuti oleh sang makmum dari belakang. Ikram mulai mengubah posisinya menjadi sila, lalu mulai mengangkat kedua tangannya ke atas dan berdoa. Yulia mengaminkan doanya dari belakang dengan tulus. "Sayang, dalam Mas Ubi, ciuman tangan Mas." Yulia mengangguk, menyalimi tangan suaminya 3 kali lalu dia merasakan keningnya terasa hangat dari bibir suaminya. "Istri Mas cantik. Mas juga tampan." Tiba-tiba suara tangisan terdengar membuat Yulia buru-buru berdiri. Dia langsung berarti mendekati box bayi. Ternyata Hussein bangun. Untung saja Hasan tidak bangun karena Raisya mengangguk penuh semangat. Dia bahagia jika bosnya ini segera menikah. Tentu saja agar ada istri yang menemaninya setiap saat di rumah. Dia merasakan kasihan dengan bos baiknya ini yang selalu sendirian di rumah, tidak ada teman untuk diajak ngobrol. Walaupun ia sekretariannya sekalipun, tapi mereka berdua mengobrol hanya masalah bisnis saja. "Tuan, nanti saya bisakan melihat-lihat pesantren ini?" "Boleh Raisya." Cuaca sore ini mendung. Awan pun gelap dan menutupi cahaya mataharinya. Bara berada di atas Masjid Istiqlal, tengah melihat bagaimana orang-orang muslim melaksanakan salat asyar. Ketika suara azan dan sholawat Nabi terdengar di telinga gue, hati gue selalu menenangkan, gumamnya, mengusap rambutnya ke belakang. "Hei anak muda, kenapa kamu berdiri melamun di sini? Ayo ikut salat bareng saya," ajak seorang pria yang memakai sarung hitam dan koko merah. Bara meringis, "Duluan aja Pak. Salat itu gak boleh ditunda-tunda anak muda." Bara banyak bisa tersenyum. Dirinya belum menjadi mualaf, dia masih menetapkan hatinya. Walaupun beberapa kali pernah melakukan salat dan mengaji, diajarkan oleh Gus Hilmi. Sekarang Bara berada di sekitar Masjid Istiqlal untuk menenangkan hatinya. Entahlah, tempat ini selalu membuat hatinya tenang, di saat rasa sakit berharap pada manusia kembali mengecewakannya. Seharusnya gue gak berharap pada Yulia lagi, walaupun akhirnya gue tahu bakalan kayak gimana. Dia menghela nafas begitu berat, sampai akhirnya pandangannya jatuh menatap sosok perempuan yang turun dari anak tangga masjid. Perempuan yang memakai baju panjang dan celana jeans dengan kerudung pasmina, yang hanya melilit rambutnya saja. Anak pintar. Ikram mengelus bibirnya dengan ibu jarinya lalu memberikannya susu pada mulutnya. Akhirnya berhenti juga nangisnya. Tangisan Hussein keras banget tadi. Dia kalau rewel, "Ya gitu. Gak apa-apa sayang, namanya juga anak kecil."
Hussein ada alasan nangis, lihat dia kayaknya. Pup, pasti gak nyaman makanya nangis. Pup. Yulia mengecek ternyata benar. Biar Mas yang bersihin pupnya Hussein. Kamu di sini aja. Tapi Mas. Suaminya itu malah langsung pergi setelah melepaskan peci dan menggulung kain lengan bajunya. Emangnya Mas Ubi pernah bersihin pup bayi apa? Tak lama kemudian Ikram kembali sambil mengendong Hussein yang tengah menghisap jempolnya. Sayang bantu Mas. Yulia tertawa seketika. Iya aku bantuin. Nanti dulu mau bukamu kena dulu. Keren. Aku cantik gak sih pakai lingerie pendek kayak gini? Yulia menatap tubuhnya di cermin kamar mandi. Ini lingerie tipis berwarna putih dengan bagian dada lumayan terbuka. Mas Ubi tahu dari mana coba aku punya baju kayak ini? Dia sampai harus suruh aku pakai nih baju seksi. Yulia menepuk pipinya berusaha untuk tidak gugup. Sudah setahun lebih kamu tidak pernah disentuh oleh suaminya. Jadikan malam ini malam terindah untukmu dan suamiku seperti malam pertamamu waktu itu Yulia. Jangan gugup, kamu kan kalau di hadapan suami gak tahu malu. Semangat. Setelah membersihkan wajahnya dengan air agar lebih rileks, dia keluar dari kamar sambil melipat kedua tangannya, berusaha untuk menutupi tubuhnya walaupun percuma. Lingerie ini benar-benar tipis dan menerawang. Mas Ubi aku udah pakai baju yang Mas pil, pelan-pelan bicaranya, lihat Hussein baru tidur. Yulia tertawa kecil, butuh perjuangan ekstra untuk menidurkan anak keduanya itu yang sejak tadi terjaga dan ingin bermain. Sampai akhirnya tertidur entah dengan cara apa. Suaminya menidurkan bayinya itu. Aku cantik gak Mas? Kenapa Mas gak puji aku? Atau aku ganti aja ke baju yang lain? Atau aku harus make up dulu? Ikram mendekat lalu menyelipkan rambut ke telinga istrinya dan mengecup pipinya. Kamu cantik sayang. Maaf baru bisa natap kamu, tadi Mas fokus tidurin Hussein. Yulia mengangguk dan dia mulai dituntun ke atas ranjang. Kamu siapkan. Sebenarnya Ikram sama gugupnya. Dia seperti pertama kalinya melakukan hal ini. Mau bagaimana lagi, dia hilang ingatan. Siap Mas tapi pelan-pelan, sudah lama Mas gak sentuh aku soalnya pasti bakalan sakit. Kayak pas awal-awal lagi. Gak akan sayang. Insya Allah Mas pelan-pelan. Kap. Ciuman mulai Ikram lakukan pada kening, hidung, kedua pipi dan terakhir bibir istrinya. Sebelum melakukan hubungan halal yang penuh dengan pahala dan juga nikmat di saat bersamaan, Ikram terlebih dahulu membaca doa. Bismillah, Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana marasaktana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang kau anugerahkan kepada kami. Mas tunggu-tunggu. Yulia mengatur nafasnya yang memburu. Bahkan jantungnya kini berdebar kencang. Kenapa? Belum siap. Ikram berusaha menahan hasratnya itu, walaupun kini tatapnya begitu menginginkan istrinya. Bukan, tutupi tubuh kita pakai selimut. Aku malu kalau telanjang kayak gini. Lupakan masa dirinya yang tidak tahu malu selama ini pada suaminya. Kini Yulia malu. Ikram terkekeh kecil. Tanpa kamu suruh pun Mas akan tutupin tubuh indah kamu pakai selimut sayang. Setelah itu dia mulai menyentuh istrinya dengan lembut dan terus melontarkan kata-kata cinta pada istrinya agar tubuh istrinya rileks. Allahumma jal nutfatana zuriyatan taibah. Ya Allah jadikanlah nutfah kami ini menjadi keturunan yang soleh. Kap. Sayang bangun, ayo kita mandi sebelum azan subuh berkumandang. 5 menit lagi janji aku bangun. Mataku ingin terus terpejam Mas. Yulia membalikan badannya berusaha untuk menghindar ciuman dari suaminya.
Namun tetap saja suaminya menciumnya di bagian yang lain membuatnya geli sendiri. Gak ada 5 menit lagi, waktu itu berharga sayang. Ayo bangun atau Mas sentuh kamu lagi, mau hem. Yulia berusaha abai sebab matanya benar-benar mengantuk. Tapi semakin lama akhirnya tubuhnya kembali tidak nyaman. Akhirnya dia terpaksa membuka matanya, menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 4:01 masih ada waktu 30 menit lagi. Sebelum azan subuh berkumandang, Mas mandi duluan aja. Mas maunya bareng kamu, Zaujati. Gak mau pasti nanti Mas minta lagi. Yulia merenggut, dia merasakan sakit di area sensitifnya. Ternyata rasanya sama saja seperti malam pertamanya dulu. Nafsu suaminya begitu tinggi. Gak apa-apa kan kamu dapat pahala bahagiain suami sendiri. Bisa jalan gak? Atau Mas gendong kamu? Gak bisa, tubuhku gak ada tenaga sama sakit. Ikram terkekeh kecil, dia akhirnya mengendong istrinya dari depan ala bridal style yang membuat Yulia memekik kaget. Apalagi tubuhnya masih polos. Untung saja dia dengan cepat memegang selimut tebalnya. Mas Ubi, gak apa-apa Mas, sudah lihat tubuh kamu sayang, setiap inci. Jadi jangan malu-malu. Sekarang suaminya yang tidak tahu malu. Ia hanya bisa menutup wajahnya yang memerah. Baiklah tapi bentar aja. Siap Zaujatiku. Dan mereka melakukannya lagi di kamar mandi, tak lupa mensucikan diri agar mereka bisa salat.